Ya, baik. Saya ulang dari pertama dari proses pembuatan database ya. Uh, dan ini saya masuk dulu ke aplikasi database-nya. Jadi di situ bisa nanti silakan membuka akses ya. Nah, saya di sini pakai aplikasi aksesnya yang versi 2013. Nah, minggu lalu kita gunakan rata-rata menggunakan aplikasi yang 2007 ya. Nah, coba saya share dulu tampilan di awalnya. Ya, ini tampilan awal ketika kita double klik aplikasi Microsoft Access ya. Selanjutnya kita pilih pilihan blank desktop database atau blank database ya ketika awal kali membuat ya. Ini saya pilih blank database ya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memberikan nama database-nya apa ya. Ini file name ya, kita kasih nama database-nya misalnya penjualan, database penjualan. Kemudian ini menunjukkan lokasi filenya ya, dia tersimpan di My Document atau di dokumen. Nah, kita bisa alihkan ke tempat yang lain dengan memilih yang ini ya, kalau kita ingin menyimpannya di folder yang lain ya. Kemudian kalau misalnya saya simpannya di dokumen, selanjutnya kita pilih create ya. Nah, di sini kalau muncul seperti ini ya, ada penjelasan already exist, artinya database yang saya buat tadi sudah ada. Ya, apakah mau diganti atau mau yang sudah ada itu ditimpa atau diganti dengan yang baru ini. Nah, saya pilih yes saja ya, karena database yang tadi saya batalkan gitu ya. Saya jawab yes, jadi nama database-nya penjualan tersimpan di My Document. Yang sudah ada itu akan hilang terganti dengan yang baru ya. Nah, nanti kalau membuat database ketika muncul seperti itu, dipastikan dulu apakah database yang sebelumnya itu masih kita gunakan atau tidak. Kalau masih kita gunakan ya berarti kita harus gunakan nama yang lain ya. Nah, kebetulan tadi saya yang sebelumnya tidak saya gunakan ya. Ya, baik, selanjutnya setelah muncul seperti ini ya, di awal kali membuat tidak ada tabel yang sudah terbuat sehingga munculnya seperti ini. Tapi kalau kita membuka file database yang sudah terbuat, maka di sini akan muncul nama tabelnya. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat tabel yang pertama. Nah, untuk membuat tabel pertama kita bisa pilih menu yang ini, view. Ya, langsung kita klik atau klik panah bawah desain view. Nah, untuk lebih cepat ya kita bisa klik langsung saja yang ini, jangan ditanda panah bawahnya. View ya, kemudian kasih nama tabel. Ya, tabelnya yang pertama akan kita buat misalnya tabel pembeli. Kemudian ya, muncul seperti ini, kita buatkan nama-nama fieldnya. Yang pertama kode pembeli. Kemudian tipe datanya adalah kita pilih yang teks, short text atau teks ya. Ukuran panjangnya adalah 4. Ya, kenapa 4? Ya disesuaikan saja nanti ya. Artinya apa? Kode-kode nanti paling panjang isinya adalah 4 huruf atau 4 angka atau gabungan gitu. Jadi kalau teks ini bisa diisi dengan huruf, angka atau yang lainnya ya. Tapi kalau tipe datanya number itu hanya bisa diisi dengan. Nah, selanjutnya nama pembeli. Beli teks juga, full size-nya nggak apa-apa 255. Kemudian alamat ya, full size-nya teks juga 255. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membuat awal di sini ya, perhatikan yang ada tanda kunci ini. Nah, artinya apa? Nah, kalau ada tanda kunci seperti ini, artinya nanti waktu kita isi kode pembeli itu tidak boleh diisi dengan kode yang sama. Ya, misalnya kode pembeli A0001, namanya Budi. Nah, ketika kita mengisi kode pembeli yang berikutnya, itu tidak boleh dengan A001, ya harus dengan yang lain. Kenapa? Karena di sini ada tanda kuncinya, artinya atau ada istilahnya primary key.
Nah, primary key ini tidak boleh diisi dengan data yang sama, ya, isi data yang sama. Selanjutnya setelah ini dibuat, kita simpan, ya, klik save ini, ya, save Ctrl S. Atau bisa juga kita tutup. Nanti dia akan minta konfirmasi, ya, seperti ini. Do you want to save? Apakah kita akan simpan ulang tabel pembeli? Nah, ini kita jawab yes. Itu ya untuk membuat tabel. Ya. Selanjutnya kita buat lagi tabel yang berikutnya. Ya, misalnya tabel obat. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kita pertama pilih dari menu yang ini, kita pilih menu create. Ya, setelah menu create, ya kita pilih tabel desain. Tabel desain, klik tabel desain, masuk ke yang seperti tadi. Ya, misalnya kode obat. Ya, tipe datanya soft text, size-nya misalnya 4. Kok 4 terus sih ya? Nah, ini sebenarnya bebas berapa saja ya, kalau 7, 8 bebas ya. Ini tentunya kode-kode ini sudah ditentukan oleh si analis sistem ya. Oh, ini filenya sekian. Sama halnya seperti NIM ya, nomor induk mahasiswa. Nah, itu kan ada berapa panjangnya, ada ketentuan-ketentuan tertentu lah dari NIM tersebut ya. Nah, kode umumnya seperti itu ya. Kemudian nama obat ya, kode obat, nama obat ya, kemudian harganya ya, harga obat atau harga saja. Nah, harga ini kita ganti dengan angka ya. Nah, kita perhatikan di sini, kalau misalnya tag ini yang tertera adalah field size, kurang tag. Tapi kalau saya ganti dengan number ya, yang tertera di sini adalah field size ya, long integer ya, bukan angka. Nah, kemudian ini formatnya ya. Formatnya kalau kita ingin memberikan tanda pemisah di angka, misalnya 100.000, 100.000 gitu ya. Nah, pada bagian formatnya ini bisa kita pilih dengan yang standar misalnya. Nah, kemudian decimal place-nya kita pilih yang kosong saja ya, artinya tidak ada angka di belakang koma. Nah, ini adalah kode obat. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, di nama-nama obat, kode obat ada yang harusnya tidak boleh diisi dengan ganda, dengan double. Apa? Yaitu kode. Ya. Nah, maka kode ini supaya tidak diisi dengan isi yang sama, ya ini kita kasih kunci. Nah, untuk kasih kuncinya ini, pertama kita letakkan pada yang akan kita kasih kunci, kode obat. Ya, kita klik di kode obat. Nah, selanjutnya kita klik ini, primary key. Ya, ini sebelum saya klik tidak ada nih kuncinya. Nah, untuk memberikan tinggal kita klik. Nah, ada kuncinya. Nah, selanjutnya kalau misalnya salah nih, saya harusnya memberikannya bukan di kode obat, di yang lain misalnya. Nah, untuk menghilangkannya tinggal diklik ulang aja. Nah, hilang ya. Nah, kalau mau menambahkan tinggal klik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita simpan dengan nama tabel obat. Nah, bisa dengan save seperti ini ya, atau dengan tutup ya. Kemudian di want to save, yes, kasih nama tabel obat. Oke. Ya, sudah 2 tabel. Ya, sama seperti yang lalu ya. Kemudian kita buat lagi tabel apa? Yaitu tabel faktur ya. Dari menu create, kemudian tabel desain. Kasih nama, nah yang ini adalah ini nomor faktur. Ya, tipe datanya tag, kita kasih 4 misalnya ya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, nomor faktur. Kemudian ada tanggal kapan dia belinya gitu. Nah, tanggal ini tipe datanya beda lagi ya. Nah, kalau kita lihat ini banyak tipe-tipe data ya. Untuk tanggal kita kasih date. Kemudian formatnya, nah formatnya ini kita klik tanda panah di sini. Nah, ini kita mau pakai format yang mana? Ya, saya pakai yang medium saja misalnya. Jadi penulisannya nanti seperti ini. Ya, medium. Ya. Kemudian di sini ada kode
pembeli. Kode pembeli pakai tag. Nah, kode pembeli ini karena berkaitan dengan tabel pembeli, nah, itu harus sama file size-nya. Tadi di tabel pembeli file size-nya 4. Nah, di sini kita kasih 4 juga. Ya. Ini kode pembeli. Jadi ada nomor faktur, tanggal, kode pembeli. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini ya, kemudian kita lakukan proses penyimpanan ya, yaitu save, kemudian kasih nama tabel faktur ya. Oke, di sini ketika dia simpan dia bertanya ya, ini yang kita buat tidak ada primary key-nya, mau kita kasih atau tidak? So, ya kita kasih, misalnya kita jawab yes, oh akan muncul secara otomatis di sini ya. Kalau misalnya kita belum memberikan primary key, kita simpan muncul yang seperti tadi ya. Nah, ini sebenarnya primary key-nya salah, bukan di sini, bukan ID, adanya di faktur. Nah, terus bagaimana cara memperbaikinya? Yang ini kita hapus saja. Nah, bagaimana menghapusnya? Menghapusnya kita bisa klik di sini. Nah, ketika kita klik di sini kan ada tanda panah ke kanan ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini kan terblok semuanya. Nah, kemudian kita pilih delete row atau tekan tombol delete di keyboard boleh, atau di sini bisa klik kanan ya, ada delete, sama saja dengan yang ini ya. Nah, dia akan muncul konfirmasi lagi, benar nggak mau kita hapus ya, kita jawab yes saja. Kemudian kita memberikan kuncinya harusnya di sini ya, kita klik primary key, baru kita simpan ya, kita simpan ulang ya, klik ya. Tidak muncul lagi, kenapa? Karena nama tabelnya sudah ada, yaitu tabel faktur ini ya. Selanjutnya satu lagi kita buat tabel transaksi ya, kita pilih menu create, kemudian tabel desain ya. Nah, di sini ada nomor faktur, punya tag. Nah, ini disamakan dengan yang tadi yaitu 4 ya. Kemudian setelah nomor faktur ya, kita masukkan kode obat. Kode obatnya tag ininya adalah 4 juga ya. Setelah kode obat, selanjutnya adalah jumlahnya, jumlah obat yang akan dibeli berapa. Nah, ini kita kasih yang number saja ya. Kemudian setelah seperti ini ya, selanjutnya kita lakukan proses penyimpanan. Kita simpan, jadi ini nomor fakturnya berapa, kode obatnya apa ya, jumlahnya berapa ya, kita simpan ya, kita kasih nama tabel transaksi. Nah, seperti ini ya tabel transaksi. Nah, ini saya nggak kasih ini nih ya, saya kasih primary key, nanti akan muncul lagi. Nah, ini tidak ada primary key-nya, mau kita kasih atau tidak. Nah, saya tidak pakai ya, kenapa? Karena nanti di sini memang seperti ini desain tabelnya. Artinya apa? Nanti kode obatnya boleh lebih dari satu isinya. Kok boleh sih? Ya, maksudnya adalah nanti kalau ada pembeli itu kan boleh membeli obat tersebut beberapa kali gitu ya. Kita jawab ya. Kemudian saya ya, ini adalah proses pembuatan tabel. Sudah 4 tabel kita buat. Baik, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjutkan pada proses pembuatan relasi ya. Ya, bisa dipahami ya. Saya lanjutkan ya. Bagaimana? Lanjut. Ya, karena tidak ada
pertanyaan saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah bagaimana menghubungkan tabel-tabel ini atau merelasikan tabel-tabel ini. Ya. Yang pertama kita pilih menu database tool. Nah, untuk membuat hubungan atau relasi, ini semua tabel harus dalam keadaan tidak aktif atau tertutup semuanya. Kalau misalnya salah satu tabel ini terbuka, itu nanti tidak bisa dibuka. Ya, ini kita tutup semuanya tabelnya. Nah, baru kita pilih menu database tool, kemudian di sini ada relationship. Ya, klik relationship, nah muncul tabel mana yang akan kita relasikan. Ya, ini tinggal kita pilih. Ya, nah, semuanya tabel mau kita relasikan, kita pilih ini, add, dan ini lagi, add, ya, add lagi, kemudian add. Kalau misalnya kelebihan seperti ini, ya, nah ini kita close, kemudian kita hapus saja. Bagaimana menghapusnya? Kita klik, kemudian kita delete, ya, mana? Nah, tinggal klik tabelnya yang mau kita hapus, tekan tombol delete di keyboard. Ya, nah, akan hilang. Kalau kurang, misalnya ini tabel transaksi ketinggalan, oh ini baru 3 tabel nih, kurang satu tabel, yaitu tabel transaksi. Tinggal kita tambahkan caranya, pilih menu show tabel ini, ya, kita pilih tabel transaksi, kemudian add close. Nah, selanjutnya kita hubungkan, ya, nomor faktur ke nomor faktur, ya, kode obat ke kode obat, kode pembeli ke kode pembeli. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini nih, ini kita bisa sesuaikan. Ya, caranya adalah klik tabel obat, ya, pindahkan ke sini. Klik tabel transaksi, di drag, yang dilepas mouse-nya, pindahkan ke sini. Ya. Nah, selanjutnya nomor faktur dengan nomor faktur dihubungkan. Caranya klik nomor faktur ini, ya. Setelah diklik, jangan dilepas tombol kliknya, ditarik atau drag, arahkan ke nomor faktur ini. Ya, setelah sampai di sini baru kita lepas tombol mouse-nya. Nah, muncul seperti ini. Nomor faktur akan dihubungkan dari tabel faktur ke tabel transaksi. Kemudian bagian ini enforce referential integrity-nya kita klik. Ya, maksudnya nanti ketika hubungan antar tabel ini, ya, ketika ada update atau delete itu akan berhubungan. Maksudnya ketika di sini di tabel faktur kita hapus, maka yang ada di sini akan ikut terhapus. Ya, kemudian kita pilih menu print. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, hubungannya. Ini adalah tanda 1. Di nomor faktur ini hanya bisa diisi dengan satu data. Ya, maksudnya tidak boleh diisi dengan data yang sama. Kalau nomor faktur F001, maka yang berikutnya harus bukan F001. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini boleh diisi berulang-ulang. Ya. Selanjutnya kode obat ke kode obat. Oh, ini jauh sekali, ini bisa kita sesuaikan. Pindahkan lagi. Ya. Kode obat ke kode obat. Lepas, kemudian ini. Ya. Selanjutnya pembeli dengan kode pembeli, ya, dengan kode pembeli, dia ada di sini, ya. Saya pindahkan ke sini misalnya, ya, kode pembeli dengan kode pembeli. Ini nah sudah jadi, ya, modelnya sudah jadi relasinya. Ya. Kalau susunan, ya silakan mau disesuaikan, ya, seperti ini dirapikan juga bisa, ya. Jadi kalau tidak, ya seperti ini, ya sebenarnya nggak apa-apa, ya. Yang penting sudah terhubung dengan hubungan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini kita save atau close, nanti akan muncul pertanyaan. Nah, simpan atau tidak relasi ini, ya. Kalau tidak berarti nanti hilang lagi semua. Nah, kita jawab ya. Ya, sudah terjadi hubungan. Nah, selanjutnya kita coba buat query. Ya, query. Ya, caranya adalah dari menu create, kemudian pilih query design. Nah, query ini akan
bisa menggabungkan beberapa tabel. Jadi kita pilih query design. Nah, seperti ini. Nah, tabel mana yang akan kita hubungkan? Ya, misalnya tabel faktur ya dengan tabel obat. Nah, kita pilih faktur ya. Selanjutnya kita pilih tabel faktur dengan tabel pembeli. Ya, add faktur, add ya. Dipilih faktur, kemudian add, dia akan muncul di sini. Pilih tabel pembeli dan kita add ya, muncul di sini. Setelah itu kita pilih close. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya di query ini isinya apa saja gitu ya. Itu misalnya ada nomor faktur yang kita masukkan. Caranya tinggal kita klik 2 kali atau kita klik kemudian di drag. Klik, jangan dilepas, maksudnya pindahkan ke sini. Nomor faktur ada di urutan pertama. Kemudian tanggalnya, klik tanggal, letakkan di sini. Klik kode pembeli, letakkan di sini. Nah, kode pembeli ini ada 2. Ya, kita ambil dari yang tabel faktur. Nah, kenapa? Karena nanti asumsinya adalah pembeli ini bisa membeli obat beberapa kali. Nah, kalau di sini kita ngambilnya, berarti nanti si pembeli itu hanya boleh membeli 1 kali. Kenapa? Karena kode yang ada tanda kuncinya ini hanya boleh diisi 1 kali gitu, dengan data yang sama. Ya. Nah, kalau tidak ada kuncinya, boleh diisi berkali-kali. Kode pembeli, kemudian nama pembeli, ya. Selanjutnya adalah alamat. Faktur, tanggal, kode pembeli, nama pembeli, dan alamat. Ya. Nah, selanjutnya adalah query yang kita buat ini adalah untuk membuat form master nanti. Ya. Ini desainnya seperti itu. Ya. Kemudian ini kita simpan kalau sudah, atau kita tutup ya. Nanti akan nanya do you want to save, kita jawab yes. Nah, ini kasih nama query master. Kemudian oke. Ya, sudah query master. Selanjutnya kita buat query satu lagi untuk query yang bagian bawahnya. Ya, query transaksi ya, atau query detail ya. Ini kita pilih tabel design create ya, kemudian query design ya. Nah, isinya apa saja, yaitu tabel transaksi ya, add. Nah, ini ada nomor faktur, kode obat ya, sama apa, sama tabel obat. Apa saja yang ditampilkan, yaitu nomor faktur. Selanjutnya adalah kode obat. Nah, kode obatnya jangan yang ini, tapi yang tidak ada kuncinya. Kode obat ya, kemudian nama obat, harganya berapa, jumlahnya berapa. Nah, selanjutnya adalah di sini bisa kita tambahkan dengan bayarnya berapa kalau dia sudah membeli ya. Itu dengan ketik bayar ya. Ketik 2 yaitu harga yang ini ya dikalikan dengan jumlahnya berapa. Nah, penulisannya kita kasih awalnya dengan kurung ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, bayar harga dikali jumlah harga itu yang ini, jumlahnya yang ini. Nah, setelah ini kita buat, kemudian kita simpan. Ya, kasih nama query detail. Kemudian oke. Ya, sudah jadi query detailnya. Kemudian kita tutup selanjutnya. Ya, sudah ada tabel, kemudian sudah ada query. Ya, selanjutnya kita coba buat formnya.
ya kita pilih menu create. Jadi untuk membuat di awal kita selalu pilih create. Nah di sini kan ada banyak pilihan. Ya tadi pertama kita buat tabel, kemudian kita buat query, selanjutnya kita buat form. Ya. Untuk membuat form kita pilih yang desain form. Ya, ya muncul seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah kita munculkan propertinya dari form ini. Cara memunculkan properti ya bisa diklik di sini 2 kali, nanti akan muncul. Atau bisa juga dari menu desain, menu desain di sini ada properti sheet ya. Kita klik properti sheet. Ya, kita perhatikan di sini ya selection type form. Nah, di sini kemudian ada form. Artinya properti ini adalah milik form, milik semuanya. Ini form. Kalau saya klik di sini ya, bagian sini atau di detail, maka ini akan berubah menjadi detail. Artinya properti ini adalah milik detail. Nah, di setiap properti akan muncul ada format, data, event, other, dan all. All ini adalah semuanya. Nah, format ya berhubungan dengan formatnya, gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ya ini pastikan ada di form. Boleh diklik ini pilih form atau diklik di sini 2 kali ya. Kalau saya di sini ada detail, saya klik di sini. Nah, ini akan jadi form. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat form apa? Dari mana sumber datanya? Nah, itu. Ya. Untuk melakukan hal itu, ya ini setelah kita pastikan di form, kita pilih bagian data ini. Nah, pada bagian data, ya record source-nya kita pilih. Yang record source ini menunjukkan bahwa form ini nanti datanya diambil dari tabel apa nih? Bisa dari tabel atau dari query. Yang pertama kita buat formnya adalah form pembeli misalnya. Ya tentunya kita ambil dari tabel pembeli. Selanjutnya setelah di sini tabel pembeli, kita pilih ini add existing field. Klik add existing field. Nah, muncul ini. Nah, kalau muncul semuanya seperti ini, ya, ini banyak sekali yang muncul nih, ya. Kita pilih yang show on the field in current record. Munculkan yang di yang sedang aktif, record yang sedang aktif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kita pilihkan tabel pembeli, makanya akan munculkan tabel pembeli saja. Nah, show only ini bisa muncul di sini atau di bagian bawah. Ya, ini kita pilih show only, biar kayak ini ya. Nah, ini ada tabel pembeli, ya. Kita klik, untuk langsung bisa kita klik kode pembeli, kemudian bisa tekan tombol kontrol, klik nama pembeli, klik alamat, ya, tombol kontrol di keyboard ya. Nah, ini untuk memasukkan semuanya biar cepat ya. Setelah terblok seperti ini, tombol kontrolnya dilepas, kemudian klik ya di kode pembeli atau di nama pembeli atau di alamat ya. Kemudian kita pindahkan dengan cara mendrag. Ya. Jangan dilepas tombol mouse-nya, letakkan di sini. Ini ya. Kode pembeli, nama dan alamat. Nah, yang bagian ini jangan sampai terhapus, nanti akan hilang di tampilannya. Nah, kalau kita lihat tampilan awalnya, kita bisa lihat menu view ini langsung di sini ya. Nah, seperti ini. Yang ini yang nggak boleh hilang nih. Ya. Nah, untuk balik lagi kita pilih yang desain. Untuk menambahkan misalnya ada judulnya formulir pembeli. Nah, ini kita bisa dengan yang label ya. Klik label, ini klik ya. Kita kasih nama form pembeli. Nah, kemudian enter. Nah, seperti ini atau klik di luar. Nah, kalau misalnya ini kurang besar nih ya, mau kita besarin ya. Ini bisa kita klik seperti ini ya, kemudian pilih menu format ya. Nah, di sini ada ukuran hurufnya sama seperti di Microsoft Word ya. Nah, ini bisa kasih warna ya, misalnya seperti ini bisa kita tebelin ya. Letakkan di tengah ya. Ini bisa fungsi-fungsi ini sama seperti yang ada di Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan tombol navigasi.
yaitu dengan pertama kita pilih ke desain dulu. Ini ya, ada button ya, klik button kemudian klik. Nah, kalau muncul seperti ini ya, ini saya hapus lagi. Artinya apa? Di sini tombol wizardnya ini tidak aktif. Nah, ini harus kita klik dulu kalau tidak aktif ya. Klik. Nah, kalau kita lihat aktifnya itu ya, dia lebih terang ya. Nah, selanjutnya kita pilih ini. Ini ya, kemudian saya pilih misalnya record navigasi. Yang pertama adalah post record untuk menuju ke awal. Ya, post record atau di sini saya ketik awal. Awal, next, finish. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya pilih berikutnya misalnya. Berikutnya itu adalah apa, next record ya. Berikutnya finish ya. Kemudian sorry, ini berikutnya harusnya selanjutnya sebelumnya dulu ya. Bukan sebelumnya, itu adalah previous ya, data previous ya. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini berikutnya di sini sebelumnya. Kemudian satu lagi misalnya terakhir atau akhir, yaitu last record, next, akhir ya. Langsung saya finish saja biar cepat ya. Nah, kemudian ada yang lain, misalnya di sini saya tambahkan dengan tambah record operasi, add new record ya, next. Nah, ini saya kasih tambah. Kemudian ada hapus ya, ada tambah, ada hapus record operasi. Di sini hapus. Jadi di sini kalau record navigasi hubungannya dengan petunjuk ya, mencari ya, cari, kemudian ada pertama, terakhir ya. Tapi kalau record ya, ada operasi berhubungan dengan ini, menghapus, menambah ya. Ini apa tadi, hapus ya. Next, kemudian sini hapus. Hapus ya. Satu lagi saya tambahkan, coba yang tadi record navigasi, record atasnya form operasi, yaitu dengan close form. Next ya, ini tutup ya misalnya. Tutup, ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau kita simpan ya. Saya simpan dan akan muncul ya form pembeli. Ya, oke. Kita lihat, nah seperti ini. Misalnya saya isi pembeli P001, tambah pembeli. Kemudian tuh misalnya ya, alamat Serang. Kemudian saya tambah lagi, klik tambah ya, klik lagi di sini, misalnya Beni Sudrajat, oh sorry, P002 ini derajat misalnya, kemudian alamat Cilegon ya, saya tambah lagi ya, P003 sama Indah misalnya, kemudian alamat Pandeglang misalnya. Nah, kemudian saya tambah lagi dan selanjutnya ya. Kalau ini dia akan langsung menuju ke satu, ini ke akhir.
ini ke 2, 1, ini ke berikutnya. Nah, nah ini untuk menghapus, saya klik hapus akan muncul mau dihapus atau tidak gitu ya. Tuh ya. Selanjutnya saya tutup, itu baru jadi form pembeli ya. Itu cara membuat form pembeli. Satu lagi form yang akan saya buat yaitu form obat ya. Klik create, kemudian form design ya. Kemudian di sini pilih properti, pada bagian data pastikan di sini form, di kursornya saya pilih yang form tabel obat ya. Kemudian pilih ini kode obat ya, nama obat, harga ya. Caranya lagi saya ulangi, kode obat diklik, kemudian tekan tombol kontrol yang ada di keyboard ya, nama obat diklik, harga obat diklik, kemudian lepas tombol kontrolnya, diklik mouse-nya jangan dilepas, pindahkan ke sini ya. Kemudian kasih judul di sini misalnya form obat dan bisa kita format, kita besarin ya, seperti ini ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan pilih desain ya, tombol-tombol yang tadi ya. Di sini ada record nomornya sih ke record yang pertama. Nah, saya pakai lambang ya, pakai ini ya, next, ini. Kemudian kalau tadi pakai huruf apa kata-kata ya, nah, ini saya coba kayak yang ini sekarang ya. Yang berikutnya adalah next ya. Berikutnya yang terakhir yaitu last record. Saya samakan dengan yang tadi, yaitu ada add new record atau operasi ya, add new record ya. Saya pakai teks aja yang ini, gabungan jadi ya. Kemudian ada lagi delete, yaitu hapus record. Satu lagi yaitu tutup, sorry,